Semangat pagi. Seperti biasa, saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri. Beberapa waktu ini saya perhatikan di selokan di depan rumah, itu biasanya ada sisa-sisa kotoran dari tikus-tikus yang lewat. Dan itu sangat mengganggu saya, apalagi karena itu bisa menimbulkan penyakit dan baunya juga tidak enak. Jadi saya mulai mencari tahu di internet apa yang harus saya lakukan supaya tikus-tikus ini tidak sering melewati daerah selokan itu. Karena kalau misalnya memakai perangkap tikus, saya rasa itu tidak terlalu maksimal. Karena berapa banyak yang harus saya gunakan perangkap-perangkap tersebut. Jadi saya terus mencari tahu dan mencari tahu. Akhirnya saya dapati artikel yang menuliskan menggunakan serbuk bubuk bawang putih. Nah, seperti ini. Ini salah satu yang saya gunakan. Jadi dijual per saset. Saya beli cukup murah, satu saset sekitar kurang lebih Rp500. Jadi saya gunakan beberapa saset dan malam hari saya taburkan bubuk ini, bubuk bawang putih ke area yang biasa tikus ini mengeluarkan kotorannya. Saya ingin tahu apa yang terjadi keesokan paginya. Lalu ketika bangun dan mulai beraktivitas, saya pun memperhatikan apa yang terjadi. Ternyata betul. Saat pagi hari saya cek, tidak ada satupun kotoran dari tikus yang ada di area tersebut. Ternyata bubuk bawang putih berhasil untuk mengusir tikus tersebut. Saya harus gunakan beberapa hari lamanya supaya tikus-tikus ini mengetahui, oh ternyata daerah itu tidak baik lagi untuk dilalui. Dan ini sangat membantu saya sehingga dapat melihat lingkungan yang lebih sehat dan lebih menguntungkan bagi kami semua. Inilah hal yang saya syukuri, satu informasi kecil yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari dan Anda pun dapat mencobanya di rumah. Mari kita terus menemukan hal untuk kita syukuri untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 4 Oktober ialah dengan berjalan dalam kebenaran. Ayat intinya diambil dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Mari kita dengarkan penjelasannya. Tuhan menghargai kemampuan terbaik yang telah Dia berikan kepada manusia. Dalam pekerjaan membangun kerajaannya, kita dapat menggunakan setiap kapasitas yang diberikan Allah dengan setia dan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Daniel di Babel ketika dia ditemukan setia pada setiap tugas kepada manusia dan loyal kepada Allahnya. Allah menyerukan lebih banyak kebijaksanaan daripada yang telah diberikan kepadanya oleh agen manusianya. Diperlukan pemikiran yang tajam dan disucikan dan kerja keras untuk menangkal rencana setan yang cerdik. Ada seruan agar standar yang lebih tinggi dipenuhi, upaya yang lebih suci, lebih bertekad, dan berkorban untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Para remaja kita harus dididik untuk memenuhi standar yang lebih tinggi, untuk memahami bahwa mereka sekarang menentukan nasib kekal mereka sendiri. Tidak ada perlindungan bagi siapapun kecuali memiliki kebenaran dalam hati, juga di dalam Yesus. Ini harus ditanam di dalam hati oleh Roh Kudus. Banyak yang sekarang disebut agama akan lenyap dari pandangan ketika diserang oleh pasukan setan. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali kebenaran. Kebijaksanaan yang berasal dari atas yang akan menguduskan jiwa. Janganlah ada yang menganggap bahwa menonjolkan diri sendiri adalah agama. Jangan mementingkan diri sendiri. Biarkan kaum muda belajar untuk membatasi keinginan mereka dan untuk berhati-hati terhadap pemborosan dalam penggunaan apa yang ada. Biarkan semua melihat kepada Yesus, merenungkan karakternya dan mengikuti jejaknya. Kebenaran diterima, mampu melakukan pengembangan dan peningkatan baru secara konstan.
Hal ini akan semakin terang ketika kita melihatnya dan tumbuh dalam ketinggian dan kedalaman ketika kita bercita-cita untuk menangkapnya. Dengan demikian, itu akan mengangkat kita ke standar kesempurnaan dan memberi kita iman dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai kekuatan kita untuk pekerjaan di hadapan kita. Melalui penerapan kebenaran ilahi, gambar Allah yang sempurna akan direproduksi. Mari kita berjalan dalam kebenaran. Aplikasi kita hari ini, ketika kita sudah mengetahui apa yang baik, mari kita ikuti dan jauhi apa yang jahat. Karena kepada kita telah diberikan hikmat, akal budi, dan pengetahuan. Bagian kita adalah memilih dalam kebenaran. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Demikianlah renungan pagi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kekal, yang memiliki kuasa atas seluruh dunia ini termasuk juga atas kami. Sepanjang hari ini Bapa, kami rindu agar Roh Kudus Tuhan boleh menguasai hati pikiran kami. Kami rindu juga untuk menyerahkan pilihan kami di tangan Tuhan, sehingga apapun yang akan kami lakukan, itu boleh tetap berada dalam jalan kebenaran. Ya Bapa kami, terima kasih banyak. Tuhan memberikan kepada kami tuntunan, kekuatan, sehingga dalam kemanusiaan kami ini yang lemah, kami boleh dikuatkan dan diberikan penjelasan yang nyata bahwa ketika kami berada dalam kebenaran, Tuhan akan membawa standar kami ke tempat yang lebih tinggi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami pun juga boleh menjadi terang yang kecil kepada orang lain, menuntun kepada terang Tuhan, terang kebenaran yang lebih baik. Kami juga saat ini Bapa datang ke hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon. Kiranya Tuhan akan dengan senantiasa memberkati kami melalui kesehatan, kebijaksanaan, materi dan juga kecukupan dalam keuangan yang kami perlukan. Serta menolong kami untuk dapat menolong orang lain, memberikan kepada mereka kasih yang sebenarnya yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga mereka pun boleh melihat kepada Yesus, meminta pertolongan jalan keluar untuk segala sesuatu. Kami pun rindu untuk memohonkan berkat bagi orang-orang yang kami kasihi, baik yang berada dekat dengan kami maupun yang jauh terpisah. Biarlah berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka, dan mereka pun senantiasa terus bersyukur dalam kehidupan mereka. Kami pun memohon ampun untuk pelanggaran dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bawakan doa ini. Amin. Terima kasih banyak, mari kita kembali bersama, bertemu kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah berada dalam jalan kebenaran Tuhan, dan kiranya hari ini kita terus bersukacita. Tuhan memberkati. Amin.